Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati dari SMP Negeri 3 Sinoa, Satap Batu Tiroa, Kabupaten Bantaeng. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 dari Universitas IAIN Amai Gorontalo. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan video perteaching saya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik Bu. Ya, baiklah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa lagi pada mata pelajaran Ibu kali ini, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum pelajaran dimulai pada pagi hari ini, Ibu mau cek dulu kesiapan belajarnya. Tolong dirapikan tempat duduknya. Saya tidak mau melihat ada sampah, baik itu di atas meja, di bawah mejanya. Jadi kalau ada tolong dipungut ya, baru dibuang di tempat sampah. Kemudian mejanya hanya mata pelajaran PAI yang boleh di atas. Misalnya buku paket dengan pulpen dan buku tulis ya. Sudah? Iya Bu. Oke. Sudah Bu. Sudah. Baik. Kalau sudah rapi, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Dan saya minta kepada ketua kelasnya, Nak Dedi Setiadi, tolong dipimpin teman-temannya Nak untuk membaca doa sebelum belajar. Iya Bu. Ya, silakan. Teman-teman perhatian. Siap. Sebelum kita mulai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Warasukni fahman. Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Amin. Duduk siap. Ya. Terima kasih Nak Dedi yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah. Sebelum lanjut ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, materi apa minggu lalu yang kita pelajari, Nak? Masih ada yang ingat? Asmaul Husna, Bu. Ya, tentang Asmaul Husna. Ya, baiklah. Jadi, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi jujur dan menepati janji. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin sampaikan dulu tujuannya, tujuan pembelajaran.
Sudah tampil ya? Jadi anak-anakku sekalian bisa melihat di atas tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, baik dan benar. Yang kedua, meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Yang ketiga, manfaat jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Ibu menyampaikan apa itu jujur, Ibu ingin bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu jujur dan menepati janji? Siapa yang bisa? Jujur berkata saya, Bu. Iya, Nak Misma, apa itu? Jadi jujur itu, Bu, adalah berkata sesuatu yang benar-benar terjadi. Iya, berkata sesuatu yang benar-benar terjadi. Oke, kalau menepati janji, Nak? Ada yang tahu? Menepati janji misalnya ketika Tidak saya, Bu, ingkar, Bu. Ibu. Iya, silakan, Nak. Siapa? Ada yang bisa? Apa itu menepati janji? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Tidak mengingkari, Bu. Jika Oke. berjanji sama orang harus ditepati. Iya, jadi kalau kita berjanji sama orang, tentu kita harus menepatinya, ya. Tidak boleh ingkar. Sama dengan berkata jujur, kita juga harus selalu berkata jujur. Sesuai dengan perkataan hati kita. Oke. Kalau begitu, kita lihat pengertian dari jujur. Sudah lihat semua? Sudah jelas? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Oke. Ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Saya Iya, Nak Sahraini. Coba dibaca. Jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan dengan yang sebenarnya. Jujur merupakan sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya tanpa ditambah atau dikurangi. Dan segala ucapannya tersebut sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Islam mengajarkan untuk selalu berbuat jujur. Sudah, Iya. Bu. Oke, terima kasih Nah Sahraini. Oke, yang di belakang sekali duduk. Dengar suaranya Nak Sahraini membaca? Siska. Dengar, janji, Ibu. Nak. Oke, berarti sudah jelas ya. Ya, Ibu mau perwakilan dari laki-laki dong yang membaca apa ini? Pengertiannya jujur? Saya, Bu. Iya, silakan Nak Dedi. Ya. Jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan dengan yang sebenarnya. Jujur merupakan sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya tanpa ditambah atau dikurangi. Dan segala ucapannya tersebut sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Islam mengajarkan untuk selalu berbuat jujur. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Nak Dedi. Jadi, pengertian jujur, jujur adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan dengan yang sebenarnya. Jujur merupakan sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya, tanpa ditambah atau dikurangi, dan segala ucapannya tersebut sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Islam mengajarkan untuk selalu berbuat jujur. Nah, ini sudah jelas Islam itu melarang kita untuk berbohong ya anak-anak. Oke, sebelum lanjut, siapa yang biasa berbohong? Saya tidak, Bu. Saya tidak, Bu. Saya juga tidak, Bu. Iya, Saya jadi kita tidak, Ibu. harus selalu jujur ya. Potongin nanti lidahnya, Bu. Iya, Bu. betul. Bu. Jadi kalau kita berbohong itu berdosa ya anak-anak.
Iya, Jadi Bu. Islam itu Ibu. menganjurkan kita untuk selalu berkata jujur. Iya, Bu. Ya. Nah, perintah jujur dan menepati janji dalam hadis. Jadi hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah mengatakan bahwa sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengantarkan ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Jadi dalam hadis Al-Bukhari menuntut kita untuk selalu berkata jujur. Karena kenapa? Dengan selalu berbuat jujur, kita akan mengantarkan diri kita untuk menuju surga. Ya. Jadi kebalikan dari jujur itu adalah dusta ya. Berbohong. Iya, dusta atau berbohong. Jadi barang siapa yang selalu dusta atau berbohong itu akan mengantarkan ke neraka. Jadi tidak boleh berkata bohong. Jadi kita berkata sesuai dengan kata hati kita. Oke. Perilaku jujur dalam kehidupan. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa baca? Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan Nak Siska, dibaca dulu. Perilaku jujur dalam kehidupan. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat dilakukan dengan senantiasa beristighfar, mengakui segala dosa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukannya kembali. Iya, terima kasih Nak Siska. Sudah, Bu. Jadi perilaku jujur dalam kehidupan yang pertama itu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu contohnya misalnya kita selalu beristighfar kepada Allah, terus mengakui segala dosa yang telah kita lakukan, kemudian kita berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Ya, begitu ya. Oke, yang kedua, siapa yang bisa baca? Saya, Ya, Bu. Ibu. Ya, Ibu. Oke, Nairda. Silahkan dibaca. Selalu berkata jujur dan benar, senantiasa jujur dan benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan terhadap semua orang, sebagai wujud dari keyakinan bahwa apa yang diperbuat dan dikatakan akan ada yang mencatatnya. Sudah, Bu. Terima kasih, Nak. Oke, jadi yang kedua itu kita harus selalu berkata jujur dan benar. Jadi senantiasa jujur dan benar baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan terhadap semua orang sebagai wujud dari keyakinan bahwa apa yang diperbuat dan dikatakan akan ada yang mencatatnya. Jadi apapun itu kita harus selalu jujur. Ingat bahwa setiap perkataan kita baik itu jujur ataupun bohong itu pasti ada yang mencatatnya. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Nak, siapa lagi tadi yang mau membaca? Saya, Bu. Saya, Ya, Ibu. silakan Nak Samsi. Ya, yang ketiga, selalu berbuat jujur dan tidak curang. Orang yang jujur pasti percaya akan kemampuan dirinya sendiri, sehingga tidak pernah berbuat curang. Misalnya, seorang pelajar tidak pernah menyontek ketika ulangan.
Seorang pedagang menjajangkan dan menakar barang dagangannya dengan jujur, tidak berbohong, serta sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih, Nak. Oke, yang ketiga, selalu berbuat jujur dan tidak curang. Misalnya orang yang jujur pasti percaya akan kemampuan dirinya sendiri, sehingga tidak pernah berbuat curang. Misalnya, seorang pelajar tidak pernah menyontek ketika ulangan. Seorang pedagang menjajangkan dan menakar barang dagangannya dengan jujur, tidak berbohong, serta sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Oke, sebelum lanjut, ada yang biasa menyontek kalau kita ulangan. Ayo jujur. Tidak, Bu. Siapa yang bisa menyontek? Serius jujur. Kita belajar tentang jujur. Jadi tidak boleh berbohong. Jadi tidak ada ya. Tidak, Iya, Bu. kita tidak boleh menyontek karena itu termasuk perbuatan tidak jujur ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat. Ini laki-lakinya ini tidak ada yang bisa membaca. Ayo, siapa laki-lakinya? Bu. Saya, Bu. Oh iya, nah Hairudin, silahkan dibaca, Nak. G. Yang keempat, menjaga dan melaksanakan amanah yang dipercayakan. Amanah yang diberikan harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, pejabat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab. Seorang wasit memimpin orang sudah dapat terlaksana dengan baik, berarti orang tersebut sudah mampu berperilaku jujur di dalam memegang sebuah amanah. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Oke, yang keempat, menjaga dan melaksanakan amanah yang dipercaya. Amanah yang diberikan harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, pejabat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab. Seorang wasit memimpin pertandingan olahraga dengan sportif dan seorang saksi memberikan kesaksian di pengadilan dengan penuh kejujuran. Ketika amanah yang dipercayakan kepada seseorang sudah dapat terlaksana dengan baik, berarti orang tersebut sudah mampu berperilaku jujur dalam memegang amanah ya. Jadi jujur itu bukan cuma perkataan ya, tetapi contohnya menjaga dan melaksanakan amanah itu juga termasuk jujur ya. Oke, pentingnya berperilaku jujur. Siapa yang bisa sebutkan? Ayo, anak-anakku. Masih semangat? Masih. Ya, Masih, semangat. Bu. Oke, pentingnya berperilaku jujur. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Ya, silahkan dibaca, Nak. Yang pertama dijanjikan masuk surga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Kemudian yang kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain sangatlah penting sebab jika kehilangan kepercayaan akan sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan lainnya. Yang ketiga, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi, kenapa kita selalu harus berkata jujur atau kenapa itu penting berperilaku jujur dalam kehidupan kita? Ya, salah satunya kita dijanjikan masuk surga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Jadi kalau mau masuk surga ya selalu berperilaku jujur ya. Oke, yang kedua dapat Iya. kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan orang lain sangatlah penting sebab jika kehilangan kepercayaan akan sulit lagi untuk mendapatkan kepercayaan lainnya. Jadi kita juga harus dapat kepercayaan dari orang lain. Karena kapan kita sulit untuk kehilangan kepercayaan tersebut, maka sulit lagi untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Yang ketiga itu kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, atas dosa-dosa kita, ya. Oke, selanjutnya yang keempat itu melahirkan ketenangan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang menjelaskan bahwa kejujuran mengantarkan kepada ketenangan dan kedustaan akan mengantarkan kepada keraguan atau kebingungan. Yang kelima, disukai banyak orang dan memiliki banyak teman. Karena setiap manusia menyukai kejujuran, maka orang yang jujur pasti disukai semua manusia. Jadi salah satu keuntungannya juga kalau kita selalu berbuat jujur, berperilaku jujur, maka teman kita juga akan banyak karena pasti mereka suka berteman dengan orang yang jujur. Dan apabila kita suka berbohong, maka pasti orang-orang akan menjauhi kita. Jadi kita dituntut untuk selalu berbuat jujur. Oke, selanjutnya tentang menepati janji. Ada yang bisa baca apa itu menepati janji? Ayo, siapa yang bisa baca? Saya, Ibu. Ya, silakan, Nak. Melahirkan ketenangan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang menjelaskan bahwa kejujuran mengantarkan kepada ketenangan dan kedustaan akan mengantarkan kepada keraguan atau kebingungan. Oke, untuk Banyak orang memiliki banyak teman karena janji merupakan sesuatu yang harus ditepati oleh setiap orang terhadap orang yang lain, baik kepada Allah ya, silakan. baik kepada Allah terhadap sesama maupun janji terhadap dirinya sendiri. Selama bukan maksiat, ia sebagaimana agama yang sempurna sangat memperhatikan permasalahan janji ini dan memberikan dorongan serta memerintahkan untuk senantiasa menempatinya. Terima kasih, Bu. Sudah. Iya. Jadi menepati janji itu merupakan sesuatu yang harus ditepati oleh setiap orang terhadap yang lain, baik kepada Allah, terhadap sesama maupun janji terhadap diri sendiri. Selama bukan maksiat, Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan permasalahan janji ini dan memberikan dorongan serta memerintahkan untuk senantiasa menepatinya. Jadi, apabila anak-anakku sekalian berjanji kepada temannya, jadi kita harus menepatinya, tidak boleh ingkar. Nah, ini perilaku menepati janji dalam kehidupan. Oke, ada lagi yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Iya, silakan Nasareni. Perilaku menepati janji dalam kehidupan. 1. Melaksanakan perbuatan yang mencerminkan tidak ada Tuhan selain Allah, SWT, sebagaimana janji yang diikrarkan melalui 2 kalimat syahadat. 2. Hanya kepada Allah SWT lah beribadah dan meminta pertolongan, sebagaimana janji yang selalu terucap dalam salat.
Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah hamba menyembah dan meminta pertolongan. Oke, terima kasih Nah Syahraini. Jadi Iya, SWT itu Subhanahu wa ta'ala ya Nak. iya Bu. Iya, jadi kalau kita membaca boleh kalau bisa jangan disingkat. Oke, perilaku menepati janji dalam kehidupan. Yang pertama, melaksanakan perbuatan yang mencerminkan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji yang diikrarkan melalui 2 kalimat syahadat. Yang kedua, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah beribadah dan meminta pertolongan, sebagaimana janji yang selalu terucap dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah hamba menyembah dan meminta pertolongan. Selanjutnya, yang ketiga. Ada yang bisa lanjutkan? Ini yang di belakang duduk. Jangan tidur, bangun. Ayo baca. Siapa yang bisa itu yang di belakang? Saya Bu. Iya, silakan Nak. Saya Bu. Iya. Perilaku menepati janji dalam kehidupan. 3. Mengikuti perjalanan sirah dan konsep kehidupannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 4. Memenuhi janji untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta ini dengan selalu menjaga persatuan, perdamaian, dan kebinekaan. 5. Suami istri menepati janji yang dibacakan dan diucapkan ketika mereka melakukan akad nikah. Sudah Bu? Iya, terima kasih Nak Dedi. Jadi yang ketiga itu mengikuti perjalanan sirah dan konsep kehidupannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memenuhi janji untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta ini dengan selalu menjaga persatuan, perdamaian, dan kebinekaan. Yang kelima, suami istri menepati janji yang dibacakan dan diucapkan ketika mereka melakukan akad nikah. Oke. Mengapa menepati janji itu penting? Jadi salah satunya itu, ayo siapa? Kenapa itu janji penting? Supaya dipercaya lagi Bu. Ya. Supaya dipercaya lagi. Kenapa Ina? Supaya di situ lagi dipercaya. Kalau Oke. misalnya tidak pernah lagi mengingkari janji, maka tidak akan dipercaya lagi yang kedua kalinya, Bu. Iya, betul. Karena kalau kita sudah kehilangan kepercayaan, itu sulit untuk didapatkan ya. Iya Bu. Iya, jadi seperti ini. Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain karena tidak diragukan lagi ucapan-ucapannya, sehingga mereka memberikan kepercayaan padanya. Jadi yang kedua, menempati surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 8 sampai 11. Jadi barang siapa yang selalu menepati janjinya itu akan menempatkan surga Firdaus yang akan kekal di dalamnya. Yang kemudian ketiga termasuk golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa orang yang suka merendahkan orang lain dan mengingkari janji bukan termasuk golonganku. Jadi barang siapa yang dusta barang siapa yang ingkar dengan janjinya itu bukan termasuk golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sebelum kita melangkah ke selanjutnya. Berapa slide lagi, Bu? Tinggal sedikit, Bu. Pembagian kelompok ini.
Sudah paham ya? Kalau begitu kita Iya, Bu. lanjut. Oh, iya, Ibu Bu. akan membagi kelompok. Ya. Jadi Ibu akan membagi 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 3 orang satu kelompoknya. Oke, jadi Ibu sebut, ingat ya, dicatat. Untuk kelompok 1 itu silakan Siska Handayani, Nahairuddin, dengan Jumriyani. Sudah ya dicatat? Untuk kelompok 1. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, kemudian untuk kelompok 2, Nak Sahraini, Dedi Setiadi, dengan Miss Maya. Dengar, Nak? Iya, iya, Ibu. Ya, untuk kelompok terakhir atau kelompok 3, silakan Nak Irdayanti, Iya, Bu. Nak Nurneni, kemudian Nurwati. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi Ibu bagikan LKPD-nya lewat chat saja ya. Iya, Bu. Oke. Jadi LKPD-nya ada di situ. Silahkan dibuka LKPD-nya. Jadi masing-masing kelompok silakan mendiskusikan kembali tentang materi jujur dan menepati janji. Dan setiap per kelompok silakan mempresentasikan nanti hasil diskusinya. Jadi perwakilan saja ya. Silahkan membuat resume tentang materi jujur dan menepati janji, kemudian salah satu dari kelompok ada yang mewakili untuk mempresentasikannya. Ya, silahkan Ibu kasih waktu 3 menit ya, bisa? Bisa, Bu. Iya, Bisa, silahkan. Bu. Waktunya dimulai dari sekarang ya. Sudah? Tinggal 1 menit lagi ya. Sudah? Oke, sudah ya. Oke, kalau begitu silakan masing-masing ketua kelompoknya untuk mempresentasikan tentang materi dan menepati janji. Silakan, Nak. Kelompok 1 dulu. Sudah? Kelompok 2 lagi. Sudah, Bu. Iya, Sudah, Bu. Sudah. Oke, kelompok 3. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan kita
Sudah ya, sudah semua ya, kelompok 1 sampai 3. Sudah, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kalau begitu, nanti setelah ini Ibu akan bagikan tugas per individu ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya melalui chat nanti. Baru kita kerjakan di rumah, minggu depan Ibu periksa lagi. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada kali ini materi jujur dan menepati janji? Ada? Saya, Bu. Ya, apa itu? Saya, Bu. Silahkan. Jadi jujur menepati janji adalah sikap tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanahkan. Kemudian menepati janji membuat seseorang lebih dihargai oleh orang lain. Itu, Bu. Iya ya. Masih ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sudah? Oke, jadi kita sama-sama melihat ya bahwa kesimpulan jujur dan menepati janji itu kesimpulannya adalah prinsip penting dalam membangun kepercayaan dan integritas baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Kejujuran berarti menyampaikan informasi dengan transparan dan apa adanya tanpa menyembunyikan fakta atau memanipulasi kebenarannya. Sementara itu, menepati janji menunjukkan komitmen terhadap apa yang telah dijanjikan, membangun reputasi sebagai individu atau organisasi yang dapat diandalkan. Kombinasi dari keduanya, nilai ini menciptakan lingkungan yang paling menghormati dan memperkuat hubungan antar individu atau pihak yang terlibat dalam jangka panjang. Orang yang jujur dan selalu menepati janji akan lebih dihargai dan dipercaya oleh orang-orang di sekitar mereka. Itu ya kesimpulannya. Oke, sebelum Ibu tutup pertemuan pada kali ini, masih ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Sudah tidak ada ya? Jadi, Ibu harap semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dapat diaplikasikan di kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan setelah ini, Ibu harap semuanya bisa berperilaku jujur dan selalu menepati janji. Ya. Insya Allah. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau begitu, untuk menutup pertemuan Ibu kali ini, mari kita menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Nak Dedi. Silahkan. Baik, kita ingin membaca wal asri. Dimulai. Sabar. Ya, terima kasih Nak Dedi yang sudah memimpin doanya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak, baik itu yang aktif dalam kelompok, pokoknya semua ya. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.